Baiklah Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 13. Vikon akan segera kita mulai. Sebelumnya, mohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Tirto Suwondo M.Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD, Ketua Gumun. Yang saya hormati Ibu Indra Novita Yuliana SPD, Instruktur Dikdar Gumun Kelompok Pangeran Antasari. Yang saya hormati Ibu Mustaqimah SPD, yang saya hormati Ibu Mustaqimah MPD selaku presenter. Yang saya hormati Ibu Margareta Ruli D MPD selaku moderator. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat peserta Vikon presentasi media pembelajaran dengan media SAC dari Ibu Mustaqimah MPD. Daya ngono ki bosku niki tak jak omongan ngono ki gak nganui. Gak aduh. Salah wes. Santai ya santai Pak, tapi kan perlu disiap. Dengan materi dinamika rotasi. Sebelum Vikon dimulai, terlebih dahulu akan saya perkenalkan tim Vikon untuk siang ini. Selaku host, Mujianti SPD dari SMP Negeri 1 Nanggulan, moderator Margareta Ruli D MPD SMA Negeri 15 Semarang, presenter kita Mustaqimah MPD SMAN 3 Demak. Baiklah Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Margareta Ruli D MPD untuk memandu jalannya Vikon. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mujianti selaku host yang telah menyediakan room untuk membuka Vikon kita pada siang ini dan telah memberikan kesempatan pada saya selaku moderator untuk memandu jalannya Vikon. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat senusantara peserta Dikdar Gumun. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayat pada kita semua sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk hadir di Vikon siang hari ini. Semoga Vikon siang hari ini diberi kelancaran mulai dari awal hingga akhir acara. Amin. Akhirnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan presenter kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Mustaqimah SPD MPD. Beliau ini adalah guru fisika dari SMA Negeri 3 Demak. Kebetulan beliau ini adalah senior saya dulu sewaktu masih saya bertugas di SMA Negeri 3 Demak, sehingga cukup lama saya mengenal beliau ini. Dan beliau ini sangat menginspirasi saya sebagai juniornya karena Ibu Mustaqimah ini termasuk guru yang aktif dan sudah banyak catatan prestasi yang ditorehkan oleh beliau sehingga bisa membanggakan sekolah. Salah satunya yang baru saja di tahun 2019 ini adalah menjadi guru berprestasi SMA untuk sekolah inklusi di tingkat provinsi. Baiklah, untuk tema Vikon kita pada hari ini adalah penggunaan media pembelajaran dengan aplikasi SAC pada materi dinamika. Selanjutnya kepada Ibu Mustaqimah selaku presenter akan mengulas lebih dalam apa itu dinamika. Monggo Ibu Mustaqimah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Juli, terima kasih.
yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin, Ibu Indra Novita Yuliana SPD selaku instruktur kami. Yang terhormat Ibu Mudianti selaku host dan Ibu Margareta Ruli Dianggeni selaku presenter. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, selamat siang. Marilah pada kesempatan siang ini kita bersama-sama akan mencoba belajar tentang fisika, Bapak Ibu. Kebetulan saya guru pengampu fisika. Saya akan mengambil materi tentang dinamika rotasi. Berikut ini adalah tampilan SKC yang sudah saya buat. Mari kita saksikan bersama-sama. Torsi atau moment gaya adalah ukuran keefektifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Secara matematis, torsi dirumuskan sebagai perkalian cross antara vektor R dan vektor F, atau tau sama dengan R cross F, di mana tau adalah vektor torsi, R adalah vektor yang berpangkal di titik poros dan berujung di titik kerja gaya. F adalah vektor gaya. Karena termasuk besaran vektor, torsi memiliki besar dan arah. Untuk mendapatkan besar dari torsi, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah gaya dikenakan pada kunci, namun kunci tidak bergerak translasi, akan tetapi berotasi mengitari baut. Dalam hal ini, baut dapat dikatakan sebagai titik poros. Sedangkan titik di mana gaya dikenakan pada kunci dapat disebut sebagai titik kerja gaya. Nah, vektor R memiliki arah dari titik poros menuju titik kerja gaya. Titik kerja gaya merupakan titik pangkal dari vektor gaya. Arahnya adalah sesuai dengan arah dari dorongan dikenakan pada kunci. Vektor F dapat diperpanjang sebagai garis putus-putus. Garis ini dikenal sebagai garis kerja gaya. Jika kedua titik pangkal dari vektor R dan vektor F dipertemukan, maka sudut yang terbentuk antara kedua vektor ini adalah θ. Dari titik poros menuju garis kerja gaya dapat dibuat sebuah garis yang saling tegak lurus. Panjang garis ini dikenal sebagai lengan torsi, lengan momen, atau lengan gaya. Pada seri ini akan digunakan istilah lengan torsi. Bayangkan di sana terdapat titik O, titik A, dan titik B. Panjang vektor R adalah R, dan panjang vektor F adalah F. Maka sin 180 minus θ sama dengan UB per UA sama dengan L per R. L sama dengan R sin 180 minus θ. Menggunakan identitas trigonometri, sin 180 minus θ sama dengan sin θ, sehingga L sama dengan R sin θ. Nah, besar dari torsi adalah dengan torsi dikali dengan besar gaya. Tau sama dengan L dikali F, sama dengan RF sin θ. Kita telah mendapatkan besar dari torsi. Kini saatnya menentukan arah dari torsi.
Perhatikan dua kondisi berikut. Besar dari vektor F adalah sama, namun arahnya berbeda. Pada kondisi 1, sistem berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Baut terangkat ke atas, sehingga arah torsi adalah ke atas. Nilainya adalah positif. Pada kondisi 2, sistem berputar searah dengan arah jarum jam. Baut terbenam ke bawah, sehingga arah dari torsi adalah ke bawah. Nilainya adalah negatif. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Skoping cakra mendapatkan gaya. Berapakah besar dan arah dari torsi pada sistem? Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, besar F adalah 100 Newton. Besar jari-jari adalah 20 cm sama dengan 0,2 meter. Untuk mendapatkan sudut apit antara vektor F dan vektor R, pertemukan kedua titik pangkal. Menggunakan analisa sudut, nilai θ adalah 20 plus 90 plus 40 sama dengan 150 derajat. Sehingga besar torsi adalah tau sama dengan Rf sin θ sama dengan 0,2 dikali 100 dikali sin 150 sama dengan 100 Newton meter. Sistem berputar berlawanan arah dengan arah jarum jam, sehingga arah dari torsi adalah keluar dari bidang gambar atau bernilai positif. Ya, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan dengan momen couple. Prinsipnya momen couple hampir sama dengan momen gaya Bapak Ibu, hanya momen couple atau couple merupakan pasangan dari dua buah gaya yang sama besar, sejajar, dan berlawanan arah. Couple menyebabkan sebuah benda bergerak berputar. Bisa dilihat pada layar Bapak Ibu, kalau sebuah batang ditarik dengan gaya F dengan berlawanan arah sama besar, maka batang akan berputar. Besarnya momen couple dirumuskan M sama dengan L cross F dikalikan dengan sin alpha, di mana M menyatakan momen couple dengan satuan Newton meter, kemudian L menyatakan lengan gaya atau lengan torsi satuan meter, kemudian F menyatakan gaya dalam satuan Newton, sedangkan alpha menyatakan sudut antara lengan gaya dan gaya. Nah Bapak Ibu, ini adalah bentuk aplikasi dari momen gaya maupun momen couple. Kita lihat di gambar paling kiri, itu adalah gambar orang yang sedang mendorong pintu. Kita tahu Bapak Ibu, pintu itu porosnya di pinggir, sehingga manakala dia diberi gaya, pintu akan berputar. Berikutnya di gambar tengah, kita amati ada dua orang anak yang bermain jungkat-jungkit dengan poros di tengah. Masing-masing anak memiliki berat, nah berat itu sebagai gaya. Kalau jungkat-jungkit itu berporos di tengah, maka keduanya akan saling menyeimbangkan. Kemudian yang ketiga adalah gambar keran dari aliran air. Pada saat kita membuka keran, kita memberikan gaya pada ujung-ujung keran dengan gaya yang besarnya sama, tentunya arahnya berlawanan. Nah, untuk keran ini adalah contoh aplikasi dari momen couple. Bapak Ibu, berikut adalah contoh dari soal atau latihan soal. Soal yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat, ini adalah gambar sebuah batang yang dikenakan 4 buah gaya masing-masing F1, F2, F3, dan M4, di mana gaya itu bekerja pada batang, sebut saja batang ABCD, seperti tampak pada gambar. Jika batang itu diberi gaya sesuai dengan gambar, kemudian kita disuruh menentukan berapa besarnya torsi dengan poros di A, maka itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan momen gaya atau momen couple. Torsi sama dengan R cross F atau R kali F kali sin theta. Bapak Ibu, kita lihat bahwa masing-masing gaya, lengan gaya membentuk sudut 90 terhadap gaya.
biasanya kalau saya ke murid saya, manakala sudutnya 90, sinus 90 bernilai 1, untuk mempersingkat menjawab, sin 90 tidak kita tuliskan. Sehingga penyelesaian bisa kita lihat dengan poros di A, diberikan dalam persamaan F1 kali R1, dikurangi F2 kali R2, ditambah F3 kali R3, dikurangi F4 kali R4. Nilai plus dan min menyesuaikan putaran dengan menggunakan poros di C. Apabila gaya itu kita tarik, dia berputar berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya positif. Sedangkan apabila kita tarik gaya dengan arah putaran yang searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Sehingga kita peroleh persamaan seperti tadi. Dengan masukkan angka-angkanya, maka kita peroleh hasil akhir sebesar minus 53, di mana nilai minus itu menyatakan bahwa batang akan berputar searah dengan jarum jam. Ini contoh soal yang kedua. Sebuah batang yang masanya diabaikan dipengaruhi oleh 3 buah gaya, masing-masing FA, FB, dan FC dengan nilai FA sama dengan FB 10 Newton. FA sama dengan FC 10 Newton dan FB 20 Newton. Apabila jarak antara A ke B dan B ke J itu masing-masing 20 cm, maka pertanyaannya berapakah besar momen gaya terhadap titik C? Kalau momen gaya terhadap titik C berarti porosnya adalah titik C. Kita lihat Bapak Ibu, lengan gaya untuk FA ke C itu membentuk sudut 90. Lengan gaya B ke titik C membentuk sudut 90. Sedangkan gaya ke titik C ada sudut 30. Hanya yang perlu kita ingat adalah jarak FA ke C tampak dari gambar itu panjang sama dengan panjang dari AB dan AC. Jadi kita jumlahkan 20 cm plus 20 cm jadi 40 cm. Atau kalau kita ubah ke dalam meter menjadi 0,4 meter. Sedangkan jarak atau lengan gaya B ke C sebesar 0,2. Nah, untuk gaya FC ke titik C itu menempel di C. Gaya yang menempel di poros, maka dia tidak memiliki jarak. Sehingga untuk RC bernilai 0. Apabila kita masukkan ke dalam persamaan torsi dengan poros di C, maka akan kita peroleh torsi C atau TOC sama dengan min FA kali RA ditambah FB kali RB ditambah FC dikalikan dengan RC, di mana nilai RC tadi sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai-nilai masing-masing, maka kita peroleh hasil akhir torsi di C sama dengan 0. Yang artinya batang tersebut atau batang api tidak bergerak atau diam. Kita lihat berikutnya untuk soal latihan ketiga. Diketahui ada 2 buah silinder yang masing-masing memiliki jari jari yang berbeda. Silinder ditarik dengan 3 buah gaya F1, F2, F3. Bapak Ibu, itu sama seperti dalam kejadian sehari-hari kalau kita menarik timba. Timba yang akan kita pakai untuk mengambil air dari sumur. Atau bisa juga kita menarik tiang bendera, di mana di situ bentuknya silinder. Kalau kita tarik maka silinder itu akan berputar. Bapak Ibu, dalam soal diminta berapakah besarnya torsi dengan poros di titik O atau di tengah. Dengan memasukkan persamaan torsi porosnya di O, maka kita peroleh torsi di O sama dengan min F1 kali R1. Kenapa minus? Karena kalau kita tarik dengan F1 menggunakan poros di 0, maka silinder akan berputar searah dengan jarum jam. Berikutnya, begitu juga dengan F2. F2 kalau kita tarik, maka dia akan berputar dengan searah jarum jam, maka nilainya juga negatif, minus F2 kali R2. Nah, untuk F3, kalau kita tarik dengan gaya F3, ternyata silinder berputar berlawanan dengan jarum jam. Maka untuk F3, kita beri nilai plus F3 kali R3. Dengan memasukkan nilai masing-masing, maka kita akan memperoleh torsi di poros besarnya minus 1,8 Newton meter. Tanda minus menunjukkan bahwa silinder tadi berputar dengan putaran searah jarum jam. Bapak Ibu, ini adalah contoh soal yang keempat. Ini contoh soal momen couple. Diketahui sebuah batang ditarik dengan menggunakan gaya yang sejajar dan berlawanan arah, di mana nilai gaya tersebut adalah 30 Newton. Jarak antara kedua gaya 4 meter. Pertanyaannya, berapakah besarnya momen couple gaya pada batang tersebut? Dengan menggunakan persamaan momen couple, M sama dengan F kali D kali sin theta,
kita masukkan nilai F 30, kemudian D, lengan gayanya 4 meter. Berikutnya sudut yang dibentuk antara gaya dan lengan gaya tegak lurus Bapak Ibu sehingga sinus 90 bernilai 1. Kalau kita jumlahkan perkaliannya akan menghasilkan angka 120 Newton meter. Tanda positif menyatakan bahwa batang akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Bapak Ibu, itu adalah contoh soal dari momen gaya dan momen kopel. Berikutnya akan kita cobakan ke kuis. Kuis yang pertama, batang AB panjangnya 2 meter, memiliki poros di titik A, pada ujung B ditarik gaya F sebesar 12 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Berarti ini sudut apitnya sebesar 30. Pertanyaannya, berapakah besar momen gaya yang timbul pada batang AB? Dengan menggunakan persamaan momen gaya, Bapak Ibu, kita bisa menyelesaikan persamaan. Torsi A sama dengan F kali R kali sin theta, kita masukkan semua angkanya, hasil R-nya adalah 12 Newton meter. Kita cobakan di option yang B. Nah, ternyata benar. Kita cobakan untuk quiz yang kedua, Bapak Ibu. 3 buah gaya F1, F2, F3 dengan nilai masing-masing 5 Newton, 0,4 Newton, dan 4,8 Newton. Bekerja pada batang seperti gambar berikut. Jika massa batangnya diabaikan dan panjang batang 4 meter, pertanyaan adalah berapakah nilai momen gaya terhadap sumbu putar di titik C. Nah, ini yang jadi fokus kita Bapak Ibu. Kalau ditentukan, kalau diminta poros C, maka semua lengan gaya kita hitung dari jarak gaya tersebut ke lengan gaya. Apabila masing-masing jaraknya itu sudah diketahui, kita anggap jaraknya sama Bapak Ibu, masing-masing jaraknya 1 meter, maka kita bisa menentukan berapa torsi di titik C dengan menggunakan persamaan dari momen gaya, sigma F kali R kali sin theta. Dengan melihat arah putaran, Bapak Ibu sekali lagi, kalau dia berputar searah putaran jarum jam bernilai negatif, sedangkan berputar berlawanan dengan jarum jam bernilai positif, kita masukkan semua angkanya, maka akan memperoleh hasil 2 Newton meter, negatif 2 Newton meter, yang artinya batang akan berputar berlawanan searah dengan jarum jam. Kita coba di option yang D, ternyata benar. Kita coba di contoh soal yang ketiga Bapak Ibu. Perhatikan gambar di bawah ini, sebuah batang homogen panjangnya 5 meter, tiap ujung batang dikenakan gaya F sebesar 100 Newton dan membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Kalau sepintas kita amati Bapak Ibu, ini dua gaya yang sejajar berlawanan arah, maka ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan persamaan momen kopel. Dengan menggunakan persamaan momen kopel, M sama dengan F kali D kali sin theta, kita masukkan semua angkanya, F-nya 100, kemudian D-nya 5 meter, sin theta, theta adalah sudut antara lengan gaya dan gaya, dalam gambar tampak besarnya 30, sinus 30 setengah, kita masukkan angka semuanya, hasilnya adalah 250 Newton meter. Bapak Ibu, misalnya anak-anak kita mengerjakan pada angka yang salah, kita coba, kita ketik jawaban A. Ya, ternyata salah. Baik Bapak Ibu, kita lihat soal kuis yang keempat. Perhatikan gambar roda berikut. Jika nilai F1 dan F2 sama besar, anggap saja besarnya F, jadi F1 sama dengan F dan F2 sama dengan F. Jarak F1 dan F2 ke pusat lingkaran masing-masing 2 meter dan 1 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah besar momen gaya yang timbul pada sistem roda tersebut? Kita lihat Bapak Ibu, poros di titik O. Kalau dari poros kita hubungkan ke F, ternyata masing-masing membentuk sudut 90. Sudut 90, nanti pada saat kita cari nilai torsinya menggunakan nilai sinus 90 sama dengan 1. Biasanya untuk mempercepat pekerjaan, kami informasikan ke anak-anak kalau sinus 91, maka boleh tidak bisa ditulis untuk mempercepat pengerjakan. Tetapi kalau misalnya toh ditulis pun tidak masalah untuk belajar. Kita coba mengerjakan soal ini Bapak Ibu dengan menggunakan momen gaya. Torsi dengan poros di tengah sama dengan F1 kali R1, karena putarannya berlawanan berarti bernilai positif. Kemudian dikurangi dengan F2 R2, karena kalau F2 itu kita tarik
silinder akan berputar searah jarum jam bernilai negatif. Dengan masukkan angka masing-masing, maka kita peroleh hasil akhir momen gayanya sebesar F. Kita coba option A. Benar. Nah, dari 3 soal tadi, kita sudah memilih 3 jawaban yang benar. Jadi total skor yang diperoleh anak-anak adalah 75. Misalnya demikian. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi adalah uraian kami tentang materi dinamika rotasi. Saya mengambil poin tentang momen gaya dan momen couple. Untuk itu, waktu dan kesempatan berikutnya saya kembalikan pada moderator. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan menanyakan terkait dengan materi atau terkait dengan yang lain, kami persilahkan. Monggo Bu Ruli selaku moderator. Halo Bu Ruli. Terima kasih Bu Mustaqimah. Demikian tadi sudah disampaikan presentasi media pembelajaran fisika dengan aplikasi SAC dengan fokus pada couple dan gaya, nggih, Bu Mustaqimah, nggih. Iya, betul, Bu. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, silakan bertanya, tapi saya bagi menjadi 2 termin saja, nggih, Bapak Ibu, di mana masing-masing termin akan saya batasi dengan 2 pertanyaan atau 2 penanya. Baiklah Bapak Ibu, saya buka untuk termin yang pertama. Silakan Bapak Ibu yang bergabung. Seandainya ada yang kurang jelas, bisa disampaikan pertanyaannya, baik secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon maupun melalui chat. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Pak Permadi ini saya catat dulu, nggih. Pak Permadi bertanya melalui chat ini. Yang lainnya? Oh, ada Bu Wiwi juga ini. Oke, saya bacakan 1 termin ini untuk 2 penanya dari Bu Wiwi Kumiati dan dari Ya, Pak Bu. Permadi. Terima kasih Bu ya. Ini Bu, mohon Saya Bu. memperkenalkan diri. Nama saya Bu Bu Wiwi. Wiwi. Oh, Dari monggo SMP. Bu Wiwi. Bu. Monggo Bu Wiwi. Dari SMP mana, Bu? Itu sudah mau dibacakan dari chatnya tadi. Oh, saya bacakan, Oh, iya. Ini Bu Wiwi menanyakan, Bu Mustaqimah, apa kegunaan belajar materi dinamika rotasi momen gaya dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa? Apa kegunaan atau manfaatnya untuk belajar materi dinamika rotasi momen gaya ini untuk kehidupan sehari-hari bagi siswa? Oh iya. Tadi ada poros-poros gitu, nggih, Bu, nggih. Oh iya. Ini Bu. Terima bertanya. kasih Bu Ruli. Menjawab pertanyaan Bu Wiwi, terima kasih Bu Wiwi Kumiati yang sudah berkenan bertanya. Kegunaan materi dinamika rotasi ini tentunya banyak sekali, Bu. Seperti tadi yang sudah saya tampilkan di slide, di situ contohnya adalah orang yang membuka pintu. Logikanya, kalau misalnya kita membuka pintu dengan gaya yang kecil, biasanya pintu itu tidak akan terbuka. Seperti itu. Atau misalnya kita memberikan gaya, kenapa kok pintu itu bisa berputar? Karena porosnya kuat. Sehingga ini bisa kita hitung, Bu Wiwi, ya, dengan menggunakan torsi itu harus dengan gaya berapa, harus pada jarak berapa, nanti pintu bisa berputar. Biasanya kami langsung praktek dengan anak-anak, Bu, kalau di kelas seperti itu. Sehingga anak-anak senang ya, semua pintu dibuka kemudian ditutup seperti itu. Kemudian juga bisa juga untuk ini, pada saat anak-anak bermain ayunan,
itu kan kadang-kadang dia tidak tahu pada posisi mana nanti dia akan posisi apa itu timbangannya atau jungkat-jungkitnya akan seimbang. Kan kadang-kadang anak-anak itu sok nakal, dia berada di pucuk sendiri biar dia nggak bisa turun-turun atau dia nggak bisa naik-naik. Nah, dengan menggunakan prinsip momen gaya itu anak-anak bisa menghitung, bisa gairah. Ini saya harus berada pada jarak berapa ya biar nanti bisa seimbang seperti itu. Begitu juga contohnya ini Bu, kalau kita membuka keran. Kenapa keran yang kita buka dengan gaya yang kecil dia tidak bisa membuka? Karena di situ belum terjadi momen kopel seperti itu. Ya kira-kira 3 hal itu Bu yang bisa kami sampaikan. Iya Bu, atas jawabannya yang luar biasa. Sukses ya Bu Mun. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Penjelasan dari Bu Mustaqimah yang terang benderang sih Bu ya. Saya ini mengidolakan Bu Mustaqimah, tapi saya bukan apalnya nggak fisika ini. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Permadi. Halo Pak Permadi, masih menyimak kah? Pak Permadi ini bertanya, untuk penghitungan torsi atau momen gaya digunakan untuk apa ya Bu? Kalau dalam fisika itu kok harus dihitung-hitung apa itu? Torsi atau momen? Ada mungkin torsinya. maksudnya begitu. Iya. Terima kasih Pak Permadi atas pertanyaan yang luar biasa. Penghitungan torsi atau momen gaya itu yang kami sampaikan tadi mungkin baru dasar-dasarnya nih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya itu kita bisa menghitung torsi atau momen gaya. Misalnya pada sebuah benda silinder, misalnya saya ambil contoh tong gitu ya. Tong itu apa Bu kalau bahasa Indonesia? Silinder gitu. Kalau dia kita turunkan pada bidang miring, ya kenapa kok dia bergeraknya bisa lebih cepat? Kenapa dia semakin bawah semakin cepat? Itu ternyata karena momen gayanya bisa kita hitung dari hal itu. Begitu juga kalau misalnya yang gampang saja pada saat kita menarik timba pada saat kita mencari air. Kenapa ya kok semakin jauh itu kok kalau talinya panjang gitu kita nariknya kok berat gitu. Tapi kalau misalnya embernya semakin dekat dengan kita kok semakin ringan. Nah, disitulah perhitungan torsi bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan tadi. Gitu Bu Ruli, yang mungkin bisa saya jawab. Ini contoh sederhana sekali walaupun masih banyak contoh yang lain karena aplikasi dari torsi ini dalam kehidupan sehari contohnya banyak sekali. Seperti itu. Demikian Bu Ruli, jawaban dari saya mungkin. Baik Bu Mustaqimah, terima kasih. Begitu nje Bu Pak Permadi, penjelasan dari Bu Mustaqimah. Termin yang pertama nje ini. Untuk termin yang kedua ini ada pertanyaan lagi dari Bu Neneng. Ini Bu Neneng menanyakan Bu Mustaqimah, apa bisa untuk menghentikan titik henti ayunan dengan kecepatan tertentu? Monggo Bu Mustaqimah penjelasannya. Oke, saya tulis dulu Bu daripada nanti saya lupa. Titik henti ayunan ya. Kalau tidak salah pertanyaan saya baca. Oke, apa bisa? Maksudnya mungkin saya perjelas ya, apa bisa momen gaya atau momen torsi ini digunakan untuk menghentikan titik henti ayunan? Tentu. Untuk menghitung titik henti ayunan, katakanlah dengan kecepatan tertentu nanti dia berhenti pada saat iya. Iya Bu. Begitu. Oke, terima kasih. Bu Neneng. Pada tracing torsi itu hanya membahas tentang gaya dan lengan gaya. Jadi belum sampai pada posisi kecepatan, percepatan dan seterusnya. Nanti materi ini itu akan berkembang pada saat kita belajar tentang kinematika gerak rotasi seperti itu. Jadi mungkin kalau ditanyakan apa bisa Bu, bisa hanya untuk stretching. Materi saya hari ini mungkin saya belum mencakup ke hal itu, Nganten. Ini masih konsep dasarnya dulu.
Nggih, intinya Oh, bisa. nggih. Terima kasih. Ya, intinya Nggih. bisa nggih. Terima kasih Bu Iman, nggih. Nggih, matur suwun Bu Neneng. Nggih, untuk sampun jelas nggih. Untuk termin yang kedua ini sama, saya buka 2 pertanyaan, baru 1 pertanyaan. Adakah lagi Bapak Ibu yang mau menanyakan lagi? Monggo Bapak Ibu, mungkin kalau ada saran atau apa tambahan-tambahan yang mungkin bisa kami tambahkan, monggo. Sebetulnya mempelajari fisika ini ya sama juga mempelajari kehidupan kita ya Bu ya, kegiatan kita ya. Betul, betul. Kehidupan secara Nah, fisik ini, ya Bu ya, fisik yang iya. bisa dilihat, bisa dihitung ya. Mulai dari kita misalkan buka pintu, kemudian apa iya. misalkan ada bola gelinding saja itu Naik motor semuanya ya. ada apel Betul. jatuh ya kan ada. Oh, iya. Cuman yang betul bikin mumet juga. ini kalau kata Pak Permadi ini fisika Oke. itu bikin mumet gitu. Ya, Mumetnya aduh. hitung-hitungan ya. Karena Anu, semuanya Bu Ruli. bisa dihitung. Oh, betul. Kemarin itu saya sempat membaca komen Pak Permadi di di Dikdar Gumon 5. Jadi pada saat Bu Iin itu menampilkan flyer saya, beliau menuliskan bahwa bagaimana kalau ini dinamika rotasi itu berkaitan enggak dengan muyer-muyernya kan kadang-kadang kalau di HP kita internetnya kurang bagus itu kan ada gerak muyer-muyer ya Bu. Iya. Keluar bahasa Apakah itu Jawanya. termasuk dinamika iya? Apakah itu termasuk dinamika rotasi? Kalau saya bilang muyer-muyernya iya, hanya mungkin yang jadi pertanyaan yang menyebabkan muyer itu gayanya yang mana? Karena gayanya mungkin tidak jelas di situ, bisa jadi mungkin gaya jaringan yang tidak stabil. Iya betul, iya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Permadi, tapi hanya nulis di chat. Monggo. Ibu kok pinter fisika ya? Bagaimana caranya? Monggo Bu Mustakimah. Aduh Pak Permadi, jadi malu saya. Prinsipnya saya itu orangnya suka penasaran Pak, suka penasaran. Jadi kalau misalnya dulu waktu saya sekolah itu, kebetulan guru fisika saya terkenal galaknya luar biasa, tetapi saya malah penasaran, kenapa kok beliau galak gitu. Setiap pelajaran diberikan itu saya penasaran, jadi saya buka-buka itu. Semakin penasaran ternyata semakin kita menyukai Pak. Jadi berawal dari situ, lama-lama saya suka dengan fisika. Tidak galak, yang disukai oleh murid-murid saya dalam arti kalau saya tidak masuk kelas itu dirindukan, seperti itu. Mungkin terlalu muluk-muluk ya Bu Ruli ya, tetapi niat yang baik insya Allah akan diberi jalan sama yang di atas, kira-kira begitu. Itu Pak Permadi jawaban dari saya. Sebenarnya saya pinter-pinter amat Pak, hanya berangkat dari penasaran dan kepengen tahu gitu aja. Jadi ya fisika ini kan fisika, gitu. Bikin mumet ya hitungannya. Tapi Bu Mus ini idolanya anak-anak loh Pak Permadi. Iya, ya karena galaknya itu Bu Ruli, kalau saya nggak berangkat ditunggu kok nggak ada yang galak gitu. Ini guyon saja. Iya. Ada lagi pertanyaan mungkin Bu Ruli dari teman-teman, dari Bapak Ibu hebat? Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Neneng. Oh iya, siap. Bagaimana cara menghafal rumus fisika Bun? Oh. Iya, terima kasih Bu Neneng. Iya, saya sama ini dengan pun Pak Permadi. Iya. Nah, itu. Betul. Saya pun sama Bu. Iya, cara mudahnya. Cara mudahnya biasanya kalau dulu di SMA, SMP itu saya pakai apa Ibu ya? Jembatan keledai atau apa gitu ya Bu. Jadi kalau ada rumus ini itu saya kait-kaitkan dengan kalimat yang saya nggak mungkin lupa gitu. Misalnya F sama dengan M kali A. Berarti kan FMA, saya ingetin saya SMA, nanti S-nya diganti dengan F seperti itu. Tapi prinsipnya ya itu Bu, kadang
kadang-kadang lupa, keliru seperti itulah. Tapi justru dari kelirunya itu kan makin lama, makin sering dilatih, dicoba itu, lama-lama kok ya nempel sendiri ya. Filenya tuh nempel. Jadi seperti penasaran itu. sama. Oh, dia sama Bun. Saya kalau gitu penasaran. Pokoknya kalau belum bisa terus saya gitu. Iya. Wah, hebat Mama Bu. Iya, baguslah. Oke. Bu. Terima kasih. Iya, sami-sami Bu Neneng. Sampun nggih, sepertinya sudah sepi ini. Nggih, sampun Bu Ruli, monggo. Gitu, nggih. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sudah dijawab dengan Bu Mustakimah dengan jelas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya sampaikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum saya tutup Vikon hari ini. Dari materi yang disampaikan oleh Bu Mustakimah mengenai dinamika rotasi, saya simpulkan bahwa dinamika rotasi merupakan cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi atau gerak melingkar dengan melibatkan gaya. Fisika ada gaya itu, gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Sedangkan momen gaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan torsi tadi merupakan bagian dari dinamika rotasi. Karena torsi ini merupakan besaran vektor, maka memiliki nilai dan arah. Penentuan arah sendiri bisa dengan menggunakan tadi gambarannya dari video tadi, putaran gitu nggih. Arah putaran skrup searah jarum jam jika searah dengan jarum jam. Tetapi jika torsi ini perputaran arahnya berlawanan jarum jam, maka bernilai positif dan sebaliknya. Kemudian beberapa pertanyaan tadi juga bisa saya simpulkan bahwa untuk fisika itu banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh membuka pintu dan lain sebagainya ya Bu ya, ayunan dan lain sebagainya, itu bisa dihitung dan ada manfaatnya. Jadi tidak sia-sia sebetulnya anak-anak belajar fisika, hanya sebetulnya yang kita pelajari atau yang kita lakukan itu tidak sempat kita hitung dengan rumus. Demikian kesimpulan dari saya tadi. Untuk selanjutnya, siang ini saya anggap cukup. Sebelum saya tutup, selaku moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu guru sekali semuanya. Jika selama Vidcon ini ada kata atau apa yang kurang tepat atau kurang sempurna, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi room kita pada siang hari ini kepada Ibu moderator Vidcon siang ini, Ibu host, Ibu Mujiati. Monggo Bu Mujiati. Baik, terima kasih Ibu Margareta Ruli DMPD selaku moderator. Juga saya ucapkan selamat kepada Ibu Mustakimah MPD selaku presenter yang telah menyampaikan presentasi dengan bagus. Baiklah Bapak Ibu, penyelenggaraan Vidcon aplikasi media pembelajaran SAC pada siang hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Salam sukses untuk kita semua dan room ini akan segera kita tutup. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.